Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang petualangan dua agen khusus yang harus bekerja sama dalam membantu para penduduk dari planet lain ketika sebuah pesawat sebesar bulan jatuh dan menghancurkan planet mereka. Tak hanya itu, mereka juga harus melawan paus alien raksasa, bahkan mereka juga harus berperang dengan ratusan monster agar mereka bisa saling menyelamatkan satu sama lain. Lalu apakah kedua agen ini mampu menyelesaikan tugas mereka? Wis rasa kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Pada tahun 1975, untuk pertama kalinya umat manusia akhirnya berhasil membuat sebuah stasiun luar angkasa bernama Stasiun Alpha yang dapat menampung para astronot ketika mereka sedang menjalankan misi di sana. Selama berpuluh-puluh tahun, mereka terus melakukan pembangunan terhadap Stasiun Alpha. Bahkan mereka juga sering didatangi oleh para astronot lain yang berasal dari berbagai macam negara. Lalu pada tahun 2150, tiba-tiba sebuah pesawat berukuran besar datang menghampiri Stasiun Alpha tersebut. Dan tanpa disadari, ternyata pesawat itu bukanlah milik umat manusia, melainkan milik para alien yang berasal dari planet lain. Sejak saat itulah, bermacam-macam ras alien akhirnya mulai mendatangi stasiun tersebut untuk saling berkomunikasi, membangun sebuah persahabatan, serta saling bertukar ilmu pengetahuan demi menambah wawasan mereka tentang kehidupan yang ada di seluruh alam semesta ini. Seiring berjalannya waktu, Stasiun Alpha yang awalnya hanyalah stasiun berukuran kecil, kini telah berubah menjadi stasiun yang sangat besar dan mampu menampung lebih dari 10 juta penduduk, sehingga semua orang sering menyebutnya sebagai kota bagi 1000 planet. Lalu film pun baru saja dimulai. Sementara itu, di sebuah planet biru bernama planet Mule, terlihat para penduduk yang memiliki struktur tubuh seperti manusia itu sedang mengerjakan aktivitas harian mereka, yaitu memanen mutiara dari dalam lautan. Selama beratus-ratus tahun, mereka telah hidup dengan damai dan harmonis tanpa adanya gangguan dari dunia luar. Tetapi sayangnya semua itu berubah ketika benda-benda aneh mulai berjatuhan dari atas langit. Tampaknya benda-benda yang berjatuhan dari langit itu bukanlah sebuah meteor ataupun bintang jatuh, melainkan pesawat-pesawat luar angkasa berukuran besar yang terbakar akibat serangan dari pesawat lain. Melihat hal itu, si kepala suku yang bernama Haban Limai mencoba mengajak beberapa warga untuk mengecek salah satu serpian dari pesawat tersebut. Tetapi tak lama kemudian, tiba-tiba sebuah pesawat yang ukurannya hampir sebesar bulan jatuh menabrak planet itu, sehingga beberapa warga pun mencoba menutup pintu pesawatnya, berharap mereka bisa selamat dari ledakan pesawat tersebut. Namun tanpa mereka sadari, ternyata putri dari si kepala suku masih berada di luar pesawat, sehingga saat si putri tahu bahwa ia tak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, ia pun langsung melepaskan energi kosmik dari dalam tubuhnya ke seluruh alam semesta, yang mana hal itu membuat seorang agen khusus bernama Mayor Valerian terbangun ketika ia merasakan energi kosmik tersebut masuk ke dalam tubuhnya. Awalnya Valerian sempat kebingungan dengan apa yang ia alami sebelumnya, tetapi karena ia tiba-tiba mendapatkan misi baru, ia dan rekannya yang juga pacarnya bernama Laurelin itu pun langsung pergi menuju ke planet Kirian untuk menemui para tentara lain yang sudah menunggu mereka di sana. Singkat cerita, setelah mereka bertemu dengan para tentara, mereka pun segera pergi menggunakan bis terbang menuju ke sebuah pasar yang biasa disebut sebagai pasar antar dimensi, untuk mencari benda milik Federasi yang telah dicuri oleh salah satu penjahat bernama Icon Sirius. Alasan mengapa pasar itu bernama pasar antar dimensi, karena semua orang yang masuk ke pasar itu harus menggunakan kacamata khusus mirip alat VR, agar mereka bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan berbagai macam toko yang tersebar di seluruh alam semesta ini.
Sebelum menjalankan misi, Valerian sempat mengatakan bahwa ia ingin segera menikahi Laurelin. Tetapi karena saat ini mereka sedang menjalankan misi, Laurelin pun menyuruh Valerian untuk segera melakukan tugasnya terlebih dahulu. Meski sebenarnya ia senang dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Valerian. Ketika Valerian sudah masuk ke dalam pasar, Laurelin dan para tentara lain mencoba menghampiri salah satu penjaga. Lalu mereka pun langsung menembakkan sebuah alat khusus padanya, sehingga mereka bisa mengontrol tubuh penjaga itu untuk membantu mengamati pergerakan Valerian. Setelah semuanya aman terkendali, Laurelin pun segera masuk ke dalam pasar tersebut untuk menemui Valerian sambil membawa sebuah alat khusus yang dapat digunakan untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Sementara itu, ketika Valerian bertemu dengan salah satu tentara yang sedang menyamar, ia pun diberikan sebuah kotak yang mirip dengan kotak milik Laurelin, serta sebuah senjata agar Valerian dapat menggunakan senjata itu untuk menyerang musuh mereka yang ada di dimensi lain. Singkat cerita, saat Valerian berhasil menemukan lokasi musuh, ternyata di sana sudah ada beberapa prajurit dari bangsa Mule yang saat itu sedang bernegosiasi dengan Aegon agar mereka bisa mendapatkan benda bernama konverter Mule tersebut. Mereka rela menawarkan ratusan mutiara berkilau pada Aegon, tetapi tampaknya negosiasi itu tak berjalan mulus saat Aegon menyadari bahwa konverter Mule tersebut merupakan hewan asli dari planet Mule yang dapat menggandakan berbagai jenis batu mulia seperti mutiara dan juga berlian. Ketika keadaan di dalam sana sudah mulai memanas, tiba-tiba Valerian datang dan langsung menodongkan senjata ke kepala Aegon sambil menyuruhnya untuk memasukkan konverter Mule tersebut ke dalam sebuah kotak yang sebelumnya dibawa oleh Laurelin. Awalnya mereka mampu menjalankan misi itu dengan lancar, tetapi saat Valerian mencoba mengambil mutiara milik bangsa Mule, tiba-tiba salah satu anjing penjaga menggigit kotak yang ada di tangan Valerian, yang mana hal itu membuat alatnya rusak sehingga ia tak bisa mengeluarkan tangannya dari sana. Dengan terpaksa, Valerian pun berusaha kabur dari sana, tetapi sayangnya ia justru ketahuan oleh salah satu penjaga yang langsung menembakkan bola-bola magnet pada tangan Valerian. Dan karena bola-bola itu sangatlah berat, Valerian pun akhirnya terjatuh ke dalam tanah. Untungnya di sana ia sempat bertemu dengan bocil alien yang mau membantunya menembakkan bola-bola magnet itu ke arah musuh, hingga akhirnya ia berhasil melepaskan seluruh bola-bola magnet dari tangannya. Namun karena Valerian bersikap tengil pada si bocil alien, ia hampir saja dimakan oleh ibu dari bocil alien tersebut yang mengira bahwa Valerian merupakan si tukang bully. Singkat cerita, setelah Laurelin berhasil memperbaiki kotak yang dipakai oleh Valerian, tiba-tiba para tentara menyuruh mereka untuk segera lari menuju bis, karena ternyata di belakang mereka Aegon telah mengeluarkan hewan buas peliharaannya untuk mengejar Valerian dan kawan-kawan yang lain. Di sana mereka semua sempat kewalahan karena hewan buas itu memiliki tubuh yang kebal peluru, sehingga Valerian dan Laurelin terpaksa meninggalkan para tentara yang lain dengan cara menaiki pesawat mereka sendiri. Beberapa saat kemudian, setelah mempersiapkan diri, mereka berdua pun segera pergi menuju stasiun Alpha, di mana di sana terdapat ratusan spesies dari berbagai macam planet hidup secara berdampingan. Mereka lalu melaporkan semua detail misi yang telah mereka lakukan pada seorang jenderal bernama Jenderal Octo, dan Jenderal Octo pun memberitahu mereka tentang masalah baru yang saat ini terjadi di stasiun Alpha itu. Jenderal Octo mengatakan bahwa mereka telah menemukan zona radioaktif di dalam stasiun yang ukurannya terus membesar seiring dengan berjalannya waktu. Mereka telah mengirimkan beberapa robot, bahkan beberapa pasukan khusus untuk mengecek zona tersebut. Tetapi sayangnya semua itu sia-sia karena tak ada seorang pun yang berhasil kembali hidup-hidup. Tak lama setelah itu, seorang komandan bernama Komandan Arun datang sambil mengatakan bahwa ia dan pasukannya akan segera membersihkan zona merah tersebut, sehingga para dewan keamanan pun menugaskan Valerian dan Laurelin untuk mengawal sang komandan
meski Komandan Arun tak menginginkan hal itu. Lalu ketika mereka semua sedang bersiap-siap, Komandan Arun tiba-tiba memasuki salah satu ruangan, di mana di sana terdapat beberapa anak buahnya yang saat itu sedang menginterogasi salah satu penduduk dari bangsa Mule. Entah apa alasan Komandan Arun menyembunyikan penduduk Mule itu dari semua orang termasuk sang jenderal, tetapi tampaknya ia tak ingin mereka tahu bahwa ada beberapa penduduk Mule yang berhasil selamat dari kehancuran yang terjadi di planet mereka. Singkat cerita, ketika sang komandan dan para perwakilan alien sedang melakukan rapat untuk menjalankan misi, tiba-tiba alarm keamanan yang ada di markas itu berbunyi, sehingga Valerian dan Laurelin pun segera melakukan evakuasi terhadap para atasan mereka. Tetapi sayangnya mereka terlambat karena para penduduk Mule berhasil menerobos masuk serta melumpuhkan seluruh orang yang ada di sana. Mereka lalu mencari keberadaan sang komandan dan setelah mereka berhasil mendapatkannya, entah mengapa tiba-tiba para penduduk Mule itu pergi begitu saja tanpa melukai siapapun yang ada di dalam ruangan tersebut. Valerian yang berhasil melepaskan diri pun langsung menyuruh Laurelin untuk melepaskan sang jenderal dan orang-orang yang lain, sementara ia akan mencoba untuk mengejar sang komandan sendirian. Karena mereka telah memasang alat pelacak pada komandan, Laurelin pun langsung memberikan lokasinya pada Valerian, hingga akhirnya Valerian terpaksa menggunakan kostum super miliknya agar ia bisa mencari jalan tercepat menuju lokasi komandan saat ini. Not the easiest. That's okay. We all make mistakes. Any idea to get me out of here? Namun karena para penduduk Mule itu pergi menggunakan pesawat, Valerian pun terpaksa memanggil pesawat miliknya, hingga terjadilah aksi kejar-kejaran antara Valerian dengan para penduduk Mule tersebut. Awalnya Valerian mengira bahwa ia berhasil menangkap pesawat itu, tetapi tanpa disadari, ternyata para penduduk Mule itu sangatlah pintar dan pada akhirnya Laurelin pun kehilangan kontak dari Valerian ketika Valerian mulai memasuki zona radioaktif. Melihat hal itu, Laurelin berencana untuk mengejar Valerian sendirian, tetapi sayangnya jenderal menolak permintaannya karena ia tak ingin kehilangan dua agen terbaiknya dalam waktu bersamaan. Untuk mencegah Laurelin kabur, sang jenderal pun menugaskan beberapa orang untuk menahannya, tetapi sayangnya hal itu sia-sia karena keahlian bela diri Laurelin sama hebatnya dengan Valerian. Laurelin kemudian menghampiri tiga makhluk kembar bernama Dogan Doggies yang memiliki kecerdasan tingkat tinggi untuk membantunya mencari lokasi di mana Valerian berada saat ini. Para Dogan lalu membawa Laurelin menemui seorang penyelam bernama Bob dan mereka berdua pun langsung pergi menuju ke dasar danau untuk mencari seekor ubur-ubur selaput otak yang biasa hinggap di tubuh paus alien berukuran raksasa. Dengan berhati-hati, mereka akhirnya berhasil menemukan ubur-ubur tersebut. Tetapi ketika mereka menangkapnya, tiba-tiba para paus alien raksasa itu mengamuk dan langsung mengejar mereka berdua. Setelah membawa ubur-ubur itu ke daratan, para Dogan menyuruh Laurelin untuk memasukkan kepalanya ke dalam ubur-ubur tersebut agar ia bisa melihat apa yang telah dilihat oleh Valerian sebelumnya. Tanpa berlama-lama, setelah Laurelin berhasil menemukan keberadaan Valerian, ia pun langsung memasukkan cairan oksigen ke dalam mulutnya, hingga akhirnya Valerian terbangun dari pingsannya. Lalu ketika Valerian sedang memperbaiki pesawatnya, Laurelin tak sengaja memegang seekor kupu-kupu yang ternyata itu merupakan sebuah umpan, hingga pada akhirnya Laurelin ditangkap oleh para alien yang merupakan ras Baulan Bator tersebut, dan ia pun dibawa menuju ke wilayah kerajaan mereka. Jika Valerian nekat masuk ke dalam wilayah itu, maka ia akan melanggar perjanjian diplomatis dengan para Baulan Bator, sehingga ia pun terpaksa masuk ke dalam sebuah tempat bernama Lembah Surgawi,
untuk mencari alien ras Glamapod yang mampu berubah menjadi makhluk lain. Setelah Valerian berhasil menemukan seorang Glamapod, ia meminta Glamapod bernama Bubble itu untuk membantunya mencari Laurelin, dan Valerian pun berjanji bahwa ia akan memberikan jaminan kebebasan pada Bubble jika mereka berhasil menyelamatkan Laurelin. Dengan memasukkan Valerian ke dalam tubuhnya, Bubble pun langsung mengubah dirinya menjadi seperti para Baulan Bator, dan pada akhirnya mereka berhasil memasuki wilayah kerajaan Baulan tanpa ketahuan sama sekali. Sementara itu, ketika Laurelin mencoba berkomunikasi dengan para Baulan, ternyata para Baulan itu tak bisa menggunakan bahasa Inggris, dan saat Laurelin mencoba menggertak mereka, ia malah disemprot oleh salah satu Baulan tersebut. Di sisi lain, saat Valerian dan Bubble sedang mencari Laurelin, mereka malah disuruh oleh para Baulan untuk mengantarkan makanan kepada Raja Baulan. Tetapi tanpa mereka sadari, di sana mereka malah bertemu dengan Laurelin yang saat itu juga ikut mengantarkan makanan. Awalnya mereka berencana membawa Laurelin kabur ketika para penjaga lengah. Namun saat mereka menyadari bahwa Raja Baulan hendak memakan Laurelin, Valerian pun langsung menggunakan jurus martial artnya hingga ia berhasil mengalahkan seluruh pasukan Baulan yang ada di sana. Lalu ketika mereka menyadari bahwa bala bantuan Baulan datang, mereka pun langsung berlari ke arah para pasukan itu, tetapi bukan untuk melawan, melainkan untuk kabur melalui gorong-gorong yang ada di lantai. Setelah berhasil lolos dari para Baulan, Valerian dan Laurelin berniat untuk melanjutkan pengejaran mereka. Tetapi saat mereka mencari keberadaan Bubble, ternyata Bubble mengalami luka yang sangat parah, hingga akhirnya ia meninggal dan berubah menjadi pasir. Di sisi lain, ketika Jenderal Octo menemukan salah satu penduduk Mule yang ditahan, ia pun mulai mencurigai Komandan Arun, sehingga ia meminta para petinggi untuk menjadi pemimpin dalam misi menangkap para penduduk Mule, serta menyelamatkan sang komandan. Tanpa berlama-lama, Jenderal Octo langsung menurunkan beberapa pasukan khusus terbaiknya untuk pergi menuju zona merah, bersama dengan beberapa pasukan robot yang sering mereka sebut sebagai Ketrons ini. Sementara itu, ketika Valerian dan Laurelin berhasil menemukan lokasi di mana orang-orang dari bangsa Mule berada, tiba-tiba mereka dihampiri oleh salah satu penduduk Mule bernama Suri, yang merupakan anak dari kepala suku Haban Limai. Mereka lalu masuk ke dalam sebuah dinding aneh yang telah dibuat oleh bangsa Mule, dan ketika sudah ada di dalamnya, ternyata selama ini zona merah yang mereka temukan bukanlah zona radioaktif, melainkan sebuah pesawat yang telah dibuat oleh para penduduk Mule tersebut. Di sana, Haban Limai menjelaskan alasan mengapa Valerian mengetahui keberadaan mereka, yaitu karena di dalam tubuh Valerian terdapat jiwa putri mereka yang bernama Putri Lihio. Tampaknya jiwa Putri Lihio menyadari bahwa Valerian merupakan seseorang yang bisa membantu mereka, karena Valerian memiliki kepribadian yang sangat baik. Selain itu, Haban Limai juga menceritakan bahwa sebelum planet mereka hancur, mereka telah hidup dalam keharmonisan dan kedamaian lebih dari beribu-ribu tahun lamanya, hingga terjadi peperangan tepat di atas planet mereka. Peperangan besar itu pun akhirnya dimenangkan oleh ras manusia, tetapi sayangnya pesawat musuh yang memiliki ukuran sebesar bulan malah jatuh ke planet Mule, hingga planet itu hancur dan meledak. Setelah kejadian itu, para penduduk Mule yang berhasil menyelamatkan diri di dalam serpian pesawat pun mencoba bertahan hidup dengan cara mempelajari segala sesuatu yang ada di alam semesta, termasuk cara menanam buah-buahan. Selama bertahun-tahun mereka terombang-ambing di angkasa, hingga akhirnya pesawat mereka diambil oleh pedagang rongsokan dan dibawa menuju stasiun Alpha, kota terbesar di ruang angkasa. Di sana mereka pun mencoba mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan baru, termasuk bahasa pemrograman yang sangat canggih. Dan setelah mereka menguasainya, mereka pun mulai membangun sebuah pesawat sendiri. Tak hanya itu, mereka juga telah menciptakan alat yang dapat menirukan planet mereka, tetapi mereka membutuhkan satu-satunya konverter Mule yang dibawa oleh Laurelin, serta sebuah mutiara yang sebelumnya dicuri oleh Valerian.
Setelah mendengar cerita dari para penduduk Mule, Valerian dan Laurelin akhirnya mengembalikan konverter Mule serta mutiara tersebut sambil berharap agar para penduduk Mule bisa memulihkan peradaban mereka lagi. Lalu ketika sang ratu mulai menumpahkan mutiara-mutiara itu ke dalam alat ciptaan mereka, alat itu pun langsung mengubah seluruh isi pesawat menjadi seperti dunia yang sebelumnya mereka tempati. Bahkan pantainya pun terlihat sangat nyata seperti sedang berada di pantai sungguhan. Sebelum pergi, para penduduk Mule sempat berterima kasih pada Valerian dan Laurelin, tetapi saat mereka menyadari bahwa para pasukan khusus telah mengepung pesawat itu, Valerian pun meminta Haban mematikan alat yang mengganggu sinyal komunikasi mereka agar ia bisa menghubungi Jenderal Octo untuk menghentikan misi penyerangan tersebut. Valerian kemudian meminta Jenderal Octo menghentikan penyerangan, tetapi karena Jenderal Octo belum memiliki cukup bukti untuk membawa Komandan Arun ke pengadilan atas hancurnya planet Mule akibat peperangan yang dipimpin oleh Komandan Arun, ia pun meminta Valerian membiarkan Komandan Arun berbicara, tetapi tanpa disadari, Komandan Arun justru memberikan perintah pada pasukan Ketrons miliknya untuk menyerang semua orang, termasuk Jenderal Octo dan para pasukan khusus yang ada di balik dinding. Melihat hal itu, Valerian pun bergegas pergi keluar dinding untuk membantu para pasukan khusus yang lain dalam menghentikan pasukan Ketrons yang ada di sana. Singkat cerita, setelah berhasil menghentikan pasukan Ketrons, Valerian segera kembali ke dalam pesawat tepat saat pesawat itu lepas landas dan pergi menggunakan alat teleportasi. Awalnya Jenderal Octo mengira bahwa ia gagal menangkap Komandan Arun, tetapi tanpa disadari ternyata para penduduk Mule telah mengikat Komandan Arun di sana, sehingga Jenderal Octo pun menyuruh para pasukan khusus untuk menahan Komandan Arun dan membawanya menuju ke tempat pengadilan. Di sisi lain, setelah Valerian memastikan bahwa mereka bisa berkomunikasi dengan bangsa Mule, ia dan Laurelin pun segera kembali menuju stasiun Alpha agar mereka bisa menyelesaikan laporan tentang misi mereka. Sebelum mereka sampai di tempat tujuan, Valerian mencoba melamar Laurelin lagi dengan cara memberikan sebuah cincin yang di atasnya terdapat mutiara dari bangsa Mule. Dan pada akhirnya Laurelin menerima lamaran tersebut, lalu film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini, semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.